wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang dan namanya saya Alika Nivita absen 3. Saya Delia Alika absen 1. Saya Bisa absen 3. Saya Aulia Farid absen 6. Saya Adi Suara absen 4. Hari ini kami akan menjelaskan tentang kurban. Judul pengertian kurban. Pengertian kata kurban berasal dari bahasa Arab. Kurbani, koribu, kurbannya, koribu yang kurbannya, yang dari dekat atau mendekatkan. Sedangkan dalam bahasa syariat kurban, kata kurban menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat yang dilaksanakan pada hari raya selepas sholat hari raya Idul Adha dari tasrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu, kecuali kurban sebagai bentuk nazar, maka itu wajib. Orang yang mampu tetapi tidak melaksanakan kurban adalah dalam pandangan Islam, seperti firman Allah dalam surat Al-Kautsar 1-3 dan hadis Nabi. Artinya Rasulullah SAW bersabda, aku diperintah untuk menyembelih kurban dan kurban itu tidak wajib bagimu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa berkurban itu wajib. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia memasuki tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu ketentuan dewan kurban yang beranggotakan saya Azada Zifarka absen 7. Saya Diandra Arkanina dari Putri absen 10. Saya Bibal Maulana absen 9. Saya Faiz absen 11. Saya Waisatwa absen 12. Ketentuan hewan kurban. Jenis hewan yang boleh digunakan untuk kurban disebut bahimatul al-an'am, yaitu unta, sapi, kerbau, domba, kambing. Seekor domba atau kambing hanya untuk satu kurban saja, sedangkan sapi, unta, dan kerbau masing-masing untuk 7 orang. Adapun syarat hewan kurban adalah sebagai berikut. 1. Cukup umur meliputi yang pertama unta berumur 5 tahun memasuki 6 tahun, sapi dan kerbau berumur 2 tahun memasuki 3 tahun, kambing berumur 2 tahun memasuki 3 tahun, dan domba berumur 1 tahun memasuki 2 tahun. Jika cacat meliputi bagian tidak lurus kering, tidak setengah bila kalau habis melahirkan, kaki isinya tidak pincang. Maka tidak bisa bersepeda sehat, telinga tidak terpotong. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Kelompok kami beranggotakan saya Khalila Purnama Fitriani absen 16. Saya Handana absen 12. Saya Kenzi Aziza absen 15. Saya Faisal Syarifah absen 11. Saya Dinara Alessia absen 17. Saya Bintang Mina Hansen absen 13.
poin pertama yang akan kami sampaikan yaitu mengenai waktu sah pelaksanaan hewan kurban. Waktu sah pelaksanaan hewan kurban yaitu pada saat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Id. Hal ini berdasarkan riwayat Al-Barra bin Sa'id radhiyallahu anhu yang berkata, Kata benar Rasulullah SAW yang mana ibadah sholat takolas, man sholat tanah, wanasaka ruskala, kepada asal dan usuka, waman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada kami Yaumunah hari raya kurban. Setelah sholat beliau bersabda, barang siapa yang sholat seumpama kami sholat dan menyembelih seumpama kami menyembelih, yaitu setelah sholat, maka sesungguhnya ia telah benar. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu daging kambing biasa dan bukan kurban. Yang kedua itu pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah sebelum maghrib. Hal ini sesuai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang artinya dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban. selanjutnya sebaiknya tempat menyembelih kurban itu dekat dengan tempat pelaksanaan salat Id. Hal ini sebagai sarana syariat Islam sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, Nabi Muhammad SAW biasanya menyembelih hewan kurban di tempat pelaksanaan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Saya Ketua Muhammad Zulfikar Zafran, absen 24. Saya Muhammad Zulfikar Zafran, absen 23. Saya Muhammad Fatur Rizal Pamungkas, absen 18. Saya Lima Rizanur Hakim, absen 2. Saya Muhammad Farid, absen 21. Saya Pradita Eka Ramadansi, absen 25. Sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih hewan kurban. Hewan kurban hendaknya disembelih sendiri jika orang yang berkurban laki-laki dan mampu menyembelih hewan menyembelih sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis lewat Al-Bukhari. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah berkurban 2 ekor kambing yang putih-putih dan bertanduk. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri dengan mengucapkan basmalah dan takbir dan meletakkan kakinya di dekat leher kambing tersebut. Diingatkan bagi orang yang berkurban apabila telah masuk bulan Zulhijjah untuk tidak memotong rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih. Dalam hadis riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Idza taqala al-asru wa arada da'akum ayyab idza hiya yaqut min sya'rihi wala min akfarihi syai'an hatta yudhiya.
derajat dengan bahasa bagi mesin masih rendah dan telah sebagai berikut 1/3 untuk yang berbeda pastinya 1/3 untuk fakir miskin dan 1/3 untuk lansia bagi masyarakat. Kita rangkau bulan dari selama bisa pendapatan. Tujuan pengajian ini untuk meningkatkan silaturahmi dan juga untuk diri sendiri yang bertujuan. Allah firman Penyembelihan hewan korban atau pengurus bukan boleh saja menerima daging korban sebagian, tapi bukan sebagai upah menyembelih atau mengurus. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahku untuk mengurusi tentang korban beliau. Aku bersedekah daging, kulit dan menjualnya. Kami akan memberi upah kepada jabal dari uang kami sendiri. Demikian pula dilarang menjual daging kurban, sebagaimana juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tabi ulu ada wala ada aku dulu janganlah kau jual benda dan kurban, makanan dan sedekahkan serta ambillah manfaat dari polisnya. Janganlah kau jual. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tata cara penyembelihan hewan. Kelompok 5 anggotanya yaitu saya Zara Ashifa absen 32. Saya Zara absen 31. Saya Wahyu Anteni absen 30. Absen 29. Saya Gerda Deda absen 30. Saya Sifat Zaidah absen 27. Saya Saya berada bagi absen 34. Dalam menyembelih binatang dalam keadaan alai dapat disembelih di bagian makan lainnya. Dan baru masuk area yang dapat disembelih, kita dapat disembelih karena suatu hal berbeda pelaksanaannya. Cara menyembelih hewan dalam keadaan mandur alaih. Yang pertama, secara tradisional. Yang pertama, kita menyiapkan lubang penampungan darah. Yang kedua, kita menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih. Yang ketiga, binatang yang akan disembelih didapatkan dalam keadaan berdiri di bawah. Yang keempat, binatang yang akan disembelih diletakkan di lubang penampungan darah yang sudah disediakan. Yang kelima, sapi hewan yang akan disembelih diikat lalu kepalanya di depan hingga dagunya menajak ke tanah. Yang keenam, membaca basmalah. Kemudian alat penyembelihan digoreskan jalan makan, jalan minum, urat pernapasan, dan urat nadi kanan kiri di leher. Secara mekanik, cara penyembelihan ini menggunakan mesin atau alat-alat modern. Adapun tata cara penyembelihan hewan secara mekanik yaitu A. Menyiapkan peralatan alat penyembelihan atau pisau yang digerakkan oleh mesin terlebih dahulu. B. Sebelum disembelih, binatang dibuat pingsan atau tidak sadarkan diri. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh binatang pada saat penyembelihan. C. Binatang yang sudah pingsan lalu disembelih menggunakan alat yang digerakkan oleh mesin gerak. Yang D. Setelah darah mengalir, hewan dikuliti dan dipotong-potong dagingnya. Hewan ghairu mahdud alaih adalah hewan buruan atau hewan ternak yang karena terliar atau sebab tertentu yang dihakimi seperti binatang buruan. Hewan dalam keadaan ini dapat disembelih dari bagian manapun dari tubuhnya menggunakan benda tajam atau alat apapun itu selain tulang atau gigi yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematiannya. Sekian materi
kelompok 5A. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau